Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indasari, mahasiswi STAI Aliasini, Areng-Areng Pasuruan. Di sini akan mempresentasikan yang pertama, yaitu mengenai lembaga keuangan syariah. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengertian lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pengertian secara umum, yaitu lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu pengertian menurut DSN, yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu prinsip kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Dalam hal ini, sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka. Dan yang keempat yaitu prinsip universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu fungsi pengalian aset adalah bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu fungsi transaksi adalah bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu fungsi likuidasi adalah unit surplus dan menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat yaitu fungsi efisiensi adalah bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis akad dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad al-waidah, dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua yaitu akad al-mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Yang ketiga yaitu akad al-musyarakah. Dalam sistem ini terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Yang keempat yaitu akad al-murabahah. Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu akad al-muzaroah. Al-muzaroah digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Yang selanjutnya yaitu akad al-musaqah. Dengan akad al-musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Yang selanjutnya yaitu akad bai as-salam, merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek. Selanjutnya yaitu mengenai sistem keuangan syariah. Yang pertama yaitu sistem moneter. Yang kedua yaitu sistem perbankan, dan yang ketiga yaitu sistem lembaga keuangan bukan HAM. Masing-masing ini mempunyai fungsi sistem keuangan, yaitu sebagai berikut, yaitu menyediakan mekanisme pembayaran, yang kedua menyediakan kredit, dan yang ketiga yaitu mencipta uang dan sarana tabungan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah.
pertama yaitu mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan. Selanjutnya yaitu mengenai struktur lembaga keuangan syariah. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, yang terdiri dari yang kedua yaitu lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank terdiri dari yang pertama Bank Umum Syariah, yang kedua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan mengenai lembaga keuangan non-bank terdiri dari pertama pasar modal, dan yang kedua pasar uang. Ketiga yaitu lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan syariah mikro. Dan selanjutnya yaitu dana pensiun dan perusahaan asuransi dan perusahaan pegadaian, lembaga pembiayaan, dan yang terakhir yaitu perusahaan modal ventura. Selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu resiko kredit, diartikan sebagai resiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan. Yang kedua yaitu resiko pasar, muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar. Dan yang ketiga yaitu resiko operasional, disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Dan yang keempat yaitu resiko likuiditas, disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang selanjutnya resiko hukum, disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya yaitu resiko reputasi, disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank. Selanjutnya yaitu resiko strategik, disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Dan selanjutnya resiko kepatuhan, disebabkan karena tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu resiko modal. Ini berkaitan dengan kualitas aset. Yang kedua di sini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir larangan riba. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan riba yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 275-276, yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat 130, dan yang ketiga yaitu surat Al-Imran ayat 131, dan yang keempat surat Ar-Rum ayat 39, dan yang kelima yaitu surat An-Nisa ayat 160-161. Mari kita bahas mengenai surat Al-Baqarah ayat 275-276. Overview surat Al-Baqarah 275-276 yaitu merupakan surat ayat Madaniyah. Yang kedua yaitu menjelaskan mengenai keharaman riba, dan yang ketiga menjelaskan mengenai perbedaan riba dan jual beli, dan yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai anjuran untuk bersedekah. Mengenai tafsir ijmalinya yaitu pengertian tafsir ijmali sendiri yaitu metode tafsir yang digunakan oleh Nabi sebagai al-musafir awal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Dan mengenai tafsir ijmalinya yaitu yang pertama, orang-orang yang makan atau mengambil riba tanpa hak ia dapat berdiri dari alam kubur pada hari kiamat. Yang kedua, melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan.
Yang ketiga, yaitu barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, maka ia harus segera meninggalkan larangan tersebut dan bermuamalah seperti yang dilakukan orang-orang salaf. Dan yang terakhir yaitu, tetapi barang siapa yang kembali menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka mereka selanjutnya yaitu mengenai tafsir ayat. Yang pertama yaitu alladzina ya'kulu, yaitu orang-orang yang makan riba. Pada ayat ini kata mengambil diibaratkan dengan memakan. Yang selanjutnya yaitu dzalika biannahum qalu innama bai'u mislah. Maksudnya mereka membolehkan riba dengan maksud untuk menentang hukum-hukum Allah Ta'ala yang terdapat dalam syariatnya. Selanjutnya yaitu wa ahallallahu bai'a wa harrama roba. Hal ini mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka. Yang selanjutnya yaitu barang siapa yang telah sampai kepada larangan memakan riba, lalu ia mengakhirinya ketika syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil muamalah terdahulu. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan. Yang pertama yaitu pengertian riba. Makna riba secara bahasa adalah tambahan, sedangkan menurut syara adalah suatu tambahan harta tertentu pada transaksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya iwat. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu ada riba qad. Riba qad adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua yaitu riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu riba fad, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai perbedaan antara jual beli dan riba, yaitu yang pertama dalam hal perdagangan, pembeli dan penjual melakukan pertukaran secara adil, sementara dalam riba tidak ada pembagian keuntungan secara adil. Yang kedua dalam perdagangan, berapapun besarnya keuntungan yang diraih oleh penjual, dia hanya mendapatkan sekali saja. Sementara dalam riba, kreditur tidak akan berhenti untuk meminta bunga pinjamannya. Yang ketiga dalam perdagangan, pada saat barang ditukar dengan harganya, transaksi tersebut telah selesai. Sedangkan dalam praktek riba, debitur menggunakan sejumlah uang yang dipinjamkan dan harus mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan tambahan bunga. Dan yang terakhir yaitu dalam perdagangan, penjual mendapatkan keuntungan dari jeripaya perdagangan atau keahlian yang dimilikinya. Dalam transaksi riba, kreditur mendapatkan keuntungan tanpa usaha dan kerja keras. Demikian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.